Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah, tetap istiqomah menjalankan sunnah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang paling penting adalah tetap semangat dalam belajar ya. Nah, anak Ustadz yang dirahmati Allah, kita kembali lagi belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya, anak Ustadz semua sudah belajar tentang padi bukan? Tahukah anak Ustadz, kalau jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh. Di manakah padi dan teh biasa tumbuh dan lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Nah, dengarkanlah penjelasan berikut ini. Padi pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk padi adalah 23 derajat Celcius. Tempat yang cocok untuk tanaman padi tingginya adalah 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk padi yaitu tanah yang berlumpur yang subur. Diperlukan pengairan cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Tanaman teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk tanaman teh adalah 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik. Letak kebun teh biasanya di lereng gunung atau lereng perbukitan. Nah, jadi, anak Ustadz yang dirahmati Allah, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh? Tanaman padi dan teh memiliki lingkungan hidup yang berbeda. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Tanaman padi tempat hidupnya di daerah yang berhawa panas dan tanaman teh tempat hidupnya di daerah berhawa dingin atau sejuk. Apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik? 1. Keadaan alam. 2. Keadaan udara. 3. Curah hujan. Dan yang terakhir adalah keadaan tanah. Tumbuhan di sekitar kita banyak memberi manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kolase, seperti gambar di sampingnya, nak. Masih ingatkah anak Ustadz bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Nah, agar hasil wawancara baik, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting, baik sebelum wawancara, ketika wawancara, maupun setelah wawancara. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum wawancara. Pertama, buat janji. Ya, yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, seperti datang tepat waktu. 3, berpakaianlah sopan. 4, berbicaralah dengan santun. 5, siapkan daftar pertanyaan sesuai dengan apa yang ditanyakan. 6, silakan bertanya dengan pertanyaan. 7, berlatih dan hafalah pertanyaan tersebut. Selanjutnya, kegiatan ketika wawancara. Pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Kedua, sampaikan tujuan wawancara. 3, mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Kemudian baru hubungkan dengan pertanyaan. 5, sebutkan nama narasumber secara lengkap. 6, bawalah buku catatan, alat tulis, atau apapun untuk mereka mewawancara. 7, dengarkan pendapatnya. 8, hindari memotong ucapan dari narasumber. 9, hindari untuk mengulang jawaban yang sama. 10, hindari pertanyaan yang berbelit. 11, hormati narasumber. 12, hindari pertanyaan yang menyinggung narasumber. 13, ambillah kesimpulan dari wawancara. Nah, selanjutnya adalah kegiatan lakukan setelah wawancara. Pertama, mohon diri
Kedua, ucapkan terima kasih karena sudah datang narasumbernya. 3, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan di hati narasumber. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat padamu. Akhirnya kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.